Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marus Ali, NIM 80 kelas 2C. Di sini saya akan menerangkan belajar dan pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Pembelajaran langsung dan tidak langsung. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikirnya, dan keterampilan fisikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, siswa melakukan kegiatan belajar, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasikan apa sudah ditemukannya. Dalam kegiatan analisis, proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instruksional efek. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap, berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu. Pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikulernya terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap, baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi dasar atau bisa dibilang juga KD di sini. Yang dikembangkan dari kompetensi ini yaitu pengetahuan dan kompetensi inti keterampilannya. Keduanya dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran menjadi wahana untuk mengembangkan potensi dasar. Pada kompetensi inti yaitu sikap spiritual dan kompetensi inti yaitu sikap sosial. Pembelajaran tidak langsung berkenan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi dasar yang dikembangkan dari K1 dan K2. Proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok. Di antaranya ada 5 di situ. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus direalisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, kemaduran, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup siswa guna membentuk watak serta meningkatkan
peradaban dan martabat bangsa untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut. Di sini ada berpusat dan pada siswa, dan yang kedua di sini mengembangkan kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, berbuat nilai etika, estetika, logika, dan kinestrika, dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan sebagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, dan efisien, dan juga bermakna. Di dalam pembelajaran, siswa didorong untuk menemukan sendiri atau discovery learning dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan zaman, tempat, dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa. Siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya agar benar-benarnya memahami dan dapat menerapkan pengetahuan. Siswa perlu didorong untuk bekerja, memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupa keras mewujudkan ide-idenya juga di sini. Guru memberikan kemudahan fasilitator belajar untuk proses ini dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan bagi siswa untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada siswa untuk meneliti anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi siswa, pembelajaran harus bergeser dari diberitahu menjadi aktif mencari tahu di situ. Di dalam pembelajaran, siswa mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi siswa, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari yang mudah menuju yang sukar, dari ruang lingkup dirinya dan sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkret menuju abstrak. Sebagai individu yang sedang berkembang, siswa telah sedang dan atau akan mengalami 4 tahap perkembangan intelektual, yakni sensori, motor pada operasional, konkret, dan operasional format. Secara umum, jenjang pertama terjadi sebelum
seseorang memasuki usia sekolah, jenjang kedua dan ketiga dimulai ketika seorang menjadi siswa di jenjang pendidikan dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam sekolah dasar. Proses pembelajaran terjadi secara internal internal pada diri siswa. Proses tersebut mungkin saja terjadi akibat dari stimulus luar yang mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Terima kasih. Presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.